الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil tawwab al-azizil wahhab alladzi faddala bani adam ala sa'iril qaumi bila raibin falatiyah. Wassalatu wassalamu ala man du'iya fa'ajab Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar ala sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimahumullah, dari atas mimbar yang terhormat ini selaku khatib mengajak dirinya dan jamaah hadirul Jumat, mari bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita senantiasa bertakwa kepadanya, maka Allah akan senantiasa membersamai kita. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Salawat teriring salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Dari ayat Al-Qur'an dalam mukadimah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang maknanya, hai manusia, hendaklah kalian menyembah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa perintah ibadah itu berbanding lurus dengan kehadiran manusia di muka bumi ini. Artinya kalau kita ambil dari Nabi Adam, sejak Nabi Adam berapa puluh ribu tahun yang lalu telah dikumandangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia wajib hukumnya untuk menyembah Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Dengan menyembah Sang Pencipta diharapkan bahwa si penyembah akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, mengapa di muka bumi ini kita diharuskan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala?
dari ajaran agama kita bahwa kita disuruh untuk berbekal diri, dan dikatakan bahwa dunia adalah panggung sementara, bukanlah tempat kita hidup yang abadi. Kita hidup abadi sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kita diberi waktu, ajal, batas waktu untuk hidup di muka bumi ini. Orang yang bertakwa itu artinya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukur itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat pada masanya masing-masing. Bisa dipastikan zaman Nabi Adam sholatnya, menyembah kepada Allahnya mungkin tidak seperti apa yang kita lakukan saat ini. Karena sebelum Nabi Muhammad disebut millah, artinya aturan-aturan agama yang belum sampai derajatnya kepada agama yang sempurna. Tetapi setelah Nabi kita Muhammad SAW disebut din atau agama. Agama ini adalah tidak terpisahkan dari bagian kehidupan manusia, sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya Al-Qur'an Karim serta sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia manakala dalam komunitas kecil atau komunitas bangsa atau bahkan skala internasional dan global, manakala mayoritas mereka bertakwa kepada Tuhan pencipta mereka, maka yakinlah dinamika kehidupan antar manusia itu, baik dalam skala kecil maupun skala besar, akan terjadi keharmonisan. Manakala terjadi keharmonisan, maka dunia akan mengalami kemajuan demi kemajuan dari saat ke saat. Itu sebabnya setiap manusia di mana saja dia berada, maka dia harus beribadah kepada Allah agar menjadi orang-orang yang takwa. Manakala kebanyakan orang bertakwa dalam skala kecil, kita umpamakan di kelurahan saja, kebanyakan di penduduk sebuah kelurahan bertakwa kepada Tuhan, mengenal Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mereka masyarakat merhamah, masyarakat yang saling asih dan asuh, sehingga saking amannya kelurahan tersebut, ada tetangga yang meninggalkan rumahnya, ketika lupa mengunci rumahnya, begitu pulang tidak terjadi apa-apa. Maka kehidupan dalam komunitas semacam itu dan lingkungan semacam itu sangat didambakan oleh penduduk dunia. Itu sebabnya kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempersembahkan yang terbaik dengan ilmu yang kita pelajari, sehingga timbul keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan takwa. Dalam takwa itu ada mengenal Tuhan, dalam takwa itu ada ilmu, dalam takwa itu orang yang saling tepuk selingkuh dengan akhlak yang mulia. Maka dengan takwa itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan yang sangat dirindukan nanti oleh orang-orang yang berjiwa tenang, yang berjiwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka manusia hambanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak peristiwa waktu nazak sakaratul maut, ada orang yang ingin pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, padahal dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah bermaklumkan dalam surat Al-Baqarah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini berasal dari Allah dan suatu saat
manakala ajalnya sudah sampai, kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita belajar dengan baik, mempelajari agama kita, dan agama menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang akan merasakan yang disebut dengan manisnya beriman, manisnya berkepercayaan kepada Tuhannya, manisnya berkepercayaan kepada ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perangkat keimanan yang lain, adanya malaikat, adanya kitab-kitab suci, adanya hari kiamat, dan takbir buruk, baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dalam diri kita, dalam dada kita sudah mendarah daging bahwa yang baik dan buruk itu apa yang kita lalui dalam kehidupan ini semuanya datang dari Allah, maka kita akan ridho terhadap Allah, apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya wajib berikhtiar, adapun ketentuannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah berserah diri orang-orang yang beriman. Itu sebabnya dalam surat Al-Muzammil ayat 8 dikatakan, wa tabattal ilaihi tabdila. Sembahlah Tuhanmu itu dengan sebaik-baiknya. Sembahlah Tuhanmu itu dengan ketekunan. Bahkan dalam surat Al-Hijr ayat terakhir ayat 99 dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita, wa'budullaha, sembahlah oleh kalian akan Allah itu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kalian yakin. Yakin di sini oleh ulama dikatakan bukan artinya yakin seperti bahasa kita yakin, tapi yakin di situ artinya al-maut. Maka artinya sembahlah Tuhanmu sampai datangnya ajal kita. Jadi sepanjang hidup kita, semasa hayat di kandung badan, maka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terlepas dari diri kita. Manakala orang yang seperti itu ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala karena ajalnya sudah habis, maka akan diteluh-teluhkan oleh para malaikat. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah kamu, ila rabbiki, kepada penciptamu Tuhan, radiyatan maradiyah, dia dalam keadaan ridho dan Allah dalam keadaan meridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kata Tuhan ke rombongan umat hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian dalam surga. Manakala kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah, maka tidak ada ketakutan dan tidak ada keraguan bahwa habis menjalani kehidupan di dunia, kita akan menjalani kehidupan di akhirat yang panjang. Dikatakan dalam surat As-Sajdah, 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Sehingga dalam hadis dikatakan kita nanti begitu yaumil mahsyar, hari kita digiring oleh para malaikat untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mencari siapa yang akan menuntun kita. Disahkan dalam hadis itu kita menemui Nabi Adam, tapi Nabi Adam tidak sanggup. Menemui Nabi Nuh juga tidak sanggup. Menemui Nabi Ibrahim juga katakan. Menemui Nabi Musa juga tidak bisa. Menemui Nabi Isa juga demikian. Dan akhirnya kita dijemput Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita suka berwudhu di dunia ini, telinga kita ada pancarannya, sehingga gampang Rasulullah mengenal akan umat.
Qurran mu'ajjalina, di kupingnya ada sinar, sehingga kita sama-sama bernaung di bawah padi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummati, ummati, ummati. Disuruh kita pada masa nanti, umatku, umatku, sini. Akhirnya kita datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu persatu, furoda, seperti kita datang ke dunia ini juga tidak bersama-sama, tapi kita datang satu persatu, dan nanti diakhiri sebelum kita masuk surga atau masuk neraka, alhamdulillah, kita dipanggil menghadap Allah satu persatu untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama di dunia. Sebagaimana surat At-Takasus ayat terakhir, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya dari nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kalian. Maka ada yang bisa mempertanggungjawabkan akan kewajibannya, akan pertanggungjawabannya, tetapi ada yang tidak bisa, dan yang tidak bisa itu dilemparkan ke dalam neraka, diseret oleh malaikat-malaikat petugas dari Allah, bahwa dia harus dihukum dulu dalam neraka untuk sekian tahun, dan nanti akhirnya kalau dia memang percaya, ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada iman terhadap kitab Allah, ada iman terhadap malaikat dan lain-lain, serahkan keimanan menurut iman itu, maka dalam waktu sekian lama barulah dia nanti akan diuji dan barulah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jami'ah Allah, marilah kita senantiasa menyadari diri kita bahwa kita adalah hamba Allah, dan kita harus taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menang, maka kita akan sukses dalam menjalani kehidupan ini. Inna ahsanal kalam wa abyadun nizami, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawli yahtadil muhtadun, qul kullu ya'malu ala syakilati rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan Muhammad bahwa manusia itu akan beramal sesuai dengan pembawaan latar belakang dan keadaannya masing-masing. Dan ketahuilah bahwa Allah yang paling tahu siapa jalannya yang paling benar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Ayuhan nas ittaqullah wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Sallallahu alaikum ayyuhal mu'minun min baradil jinni wa insi. Wa qala ta'ala mukhbiran 'alima, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah, mari kita sempurnakan khutbah yang kedua ini bersama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahwa kita banyak salah. Oleh karena itu kita mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan ampun juga para orang tua kita, baik mereka yang telah mendahului kita atau mereka yang masih bersama kita. Juga kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Dan mohonkan ampun atas segala kesalahan kealpahan mereka. Juga apakah mereka sudah mendahului kita atau mereka yang masih ada bersama kita atau di mana saja. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولا